Feodalisme itu maksudnya kayak semacam perbudakan ngono ta? Lah di antara kita yang bukan budak itu siapa? Wong nahnu ibadullah. Kita ini budak semuanya. Mana yang enggak budak? Maksudnya apa ini? Budak semua model piye? Dan kamu harus tahu, kami sebagai santri sangat siap untuk kemudian menjadi budak beliau. Sedangkan kita sebagai santri ini wallahil adzim, tidak ada satupun kiai yang pernah minta untuk dihormati santrinya. Bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Tidak, kitanya lah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Gus Kausar dan juga Dzurriyyah Roso. Semoga tetap sehat selalu dalam membimbing kami dalam pengajian ini. Perkenalkan, nama saya Khudri Yasin, asal dari Bondowoso. Di sini kami menempuh kuliah yaitu di IAIN sekaligus mondok di Lirboyo HY. Ingin tanya Gus, masalah di pondok pesantren kan yang kita kenal ada dua sistem pendidikan, yaitu al-adab fal qaul ilmi, yang juga satunya al-ilmu fal qaul adab. Kemudian yang salah satu yang lagi menjadi fenomena hari ini yaitu ketika salah satu pesantren mengandalkan atau mendominasi kurikulum al-adab fal qaul ilmi atau terlalu fanatik hingga oleh kelompok sebelah inti menjadi cibiran, yaitu dianggap sebagai pesantren yang menganut terlalu al-adab fal qaul ilmi dianggap sebagai feodalisme. Mungkin tanggapannya Gus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah adab, aku kok tahu ngomongin adab fal qaul ilmi kapan ya? Kok tahu aku ngomong niku, gue lali aku. Apa iki sing ditakoni apa iki? Adabnya apa neh iki? Apa? Punten Gus, masalah feodalisme pesantren. Feodalisme pesantren. Feodalisme itu apa? Terlalu fanatik terhadap adab. Ta'assub akma. Wow, fanatisme. Sebagaimana fanatis kita kepada MU misalnya, ya. Loh, aku lebih pirang-pirang dino, aku baru sadar kenapa MU kemudian kalah. Nelongso, lah aku melu nelongso tenan niku. Apapun kula niku wong sing tau luar biasa demene kambek menungso jenenge Eric Cantona. Ana wong biyen lek bal-balan kerae dikenekno. Ya, kene ya. Ya. Eric Cantona. Artinya lamun tok MU kalah kuwi tetep melu nelongso. Aku baru ngertinya apa sebab kok kalah. Ternyata ono beberapa bocah saking kocloke apa saking piye, MU didadekno selawatan. Ya itulah kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ya gak apa-apa terserah lah. Itu ya. Cuman kok terus kafir yo ora. Padha kabeh bahasa mau to. Faulaika humul kafirun itu. Coba sama lihat itu tafsiran-tafsirannya. Faulaika humul kafirun itu. Nah, itu kan jelas itu bahwa Dawi Abdullah bin Abbas laisa bikufrin anil millah. Ketidakmampuan kita untuk kemudian menegakkan aturan-aturan yang dibangun sesuai dengan apa yang dibangun era Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak serta-merta membuat kita itu keluar dari Islam, tidak. Walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Ini tidak kok kemudian bisa dianggap kufur sebagaimana orang-orang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Ini merupakan satu kekufuran duna kufrin wa dzulmun duna dzulmin. Ya, iki aku sik ngiling-ngiling kuwi mau lelek masalah feodalisme itu tasub ya. Feodalisme itu maksudnya kayak semacam perbudakan ngono ta? Lah di antara kita yang bukan budak itu siapa? Wong nahnu ibadullah. Kita ini budak semuanya. Mana yang enggak budak? Maksudnya apa ini? Budak sing model piye? Dan kamu harus tahu, kami sebagai santri sangat siap
untuk kemudian menjadi budak beliau. Makanya tadi itu kan langsung ke bahasanya, itu maksudnya adalah ta'assub a'ma. Ta'assub a'ma. Ada satu hal-hal yang berlebihan di sana dan kita makanya kalau matur, semua langkah kita itu hendaknya dilandaskan dengan keilmuan. Artinya bahwa sebetulnya para pendahulu kita itu dulu bagaimana? Al-ilmu itu kan sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa keilmuan kita yang kita dapatkan hari ini itu kan adalah warisan daripada pendahulu kita. Sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilebih-lebihkan, jangan kemudian ditambah-tambahi di sana, atau jangan kemudian apa ya istilahnya membuat orang yang tidak suka dengan karakter kita itu melihat banyak celah atau banyak kelemahan yang ada pada kita. Di antaranya adalah tidak menariknya kita ketika menghormati guru-guru kita. Tidak. Perbudakan itu adalah orang yang kemudian cukup terpaksa melakukan segala sesuatunya karena ketidakmampuan. Sedangkan kita sebagai santri ini wallahil adzim, tidak ada satupun kiai yang pernah minta untuk dihormati santrinya. Wallahil adzim, belum ada seorang kiai pun yang kemudian pengen mendapatkan sanjungan, junjungan, sungkeman dari santrinya. Lek kiai tenan loh. Aku ngomong, makanya aku ngomong. Iki sing dimaksud sapa? Makanya jangan kan masalahnya, mohon maaf, saking gedine jamiah kita lah yang kemudian membuat lobang-lobang di sana itu terlalu besar. Dulu idza utliqa NU itu ya maknanya ilmu. Wa amma al-an idza utliqa NU itu mutanawwi'at. Mutanawwi'at. Macam-macam tenan. Perbudakan itu dari atas ke bawah. Ini enggak, Pak. Kita yang memang merendahkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pengen untuk kemudian benar-benar berterima kasih kepada guru-guru kita atas semua yang beliau lakukan, terutama dalam rangka mengenalkan kita sebagai pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak berlebihan. Sebagaimana mestinya. Kita ada budaya di sana, kita ada karakter di sana, dan kita ada tuntunan di sana. Nah, begitu. Sing dimaksud iki kaya apa to? Misale ndodok ngono to. Nggih, ndodok ning ngarepe Mbah Yai ngono ya. Niki gak critani, hak nih, niki hak nih. Koyok jalan ngesot begitu ya, misalnya begitu. Sebetulnya itu bisa kamu lihat ketika saya ngaji pertama pembukaan kitab ini terkait masalah Sayyidina kala itu. Saya ingatnya ketika saya membahas masalah Sayyidina kala itu, betapa memang dari dulu kita ini sudah terlatih untuk kemudian sadar diri bahwa ada beberapa orang itu memang jauh lebih istimewa daripada kita, khususnya guru-guru kita. Kita sudah nggak perlu ngomong ana abduman alamani walau harfan wahida. Kami ini semua adalah hamba budak dari orang-orang yang mau mengajari kami walaupun hanya satu harf. Budak. Kalau beliau menghendaki untuk menjual kami siap dijual. Kalau beliau menghendaki apapun akan diri kami siap. Tapi beliau tidak pernah menginginkan itu semua. Mbak Ye tidak pernah. Kulo niku beberapa waktu yang lalu teng Surabaya, saya tuh niki kisah nyata niki gak critakno pisan. Kulo niki kan duwe menungso jenenge Yosi. Kok malah lah piye to kowe? Lha tenan iki enek tenan menungsane. Jenenge Yosi. Aku iku mangan. Surabaya to Pak, pisan-pisan mangan kok megah tehong. Kulo niku hayati wa memati ceplok, tehong, ceplok. Asli tenan. Aku masih mletene koyo ngene, asli manganku bendina paling aku seneng ceplok, kabeh pedesan lho. Amdi pedesan di jenenge ngadi lho. Wis kuwi paling maksimal. Neng Surabaya pedesan kan gak enek. Ya artine ya wis njajal lah panganan kutho, mangan mlebu restoran Pak. Wah sangar Pak kadung Surabaya. Santri ndak kene ndak wani mlebu warung-warung sangar-sangar ngono. Mlebu warung. Kursinya terbatas, antri Pak. Kursinya saja antri. Mluwete tenan. Kursinya antri. Padahal menurut kami tempatnya luas sekali, kenapa kita harus antri? Tapi gak apa manut.
Ya manut untuk aturan kono. Manut. Wes. Ketika kemudian sudah waktunya kita masuk, kita masuk. Kan kursinya terbatas tuh, hanya ada 4. Yosi kak omongi, kan ngadeg ya tuh ning pinggirku Yosi. Lu gua gini loh. Ih, sampun. Lah padahal dia ngambil kursi di belakang kan nggak bisa karena kursi itu kan hanya terbatas. Aku peng telu weweng papat ngomong Yosi. Lu gua Yos. Ayo ndang mangan, ayo lu. Nggih sampun. Belas gak ngongkon, aku malah risih diladeni Yosi model ngono kuwi. Tapi Yosi enggak ngono kuwi bentuke. Lah, apakah yang dimaksud dengan feodalisme semacam ini maksudnya? Enggak lah. Ternyata setelah kita pulang, Yosi bungkus luwih akeh timbang sing gak pangan. Nah, paham? Dan kita santai-santai saja, paham, Pak? Ya kita santai-santai saja, enggak masalah, biasa aja nyapa. Lho tenan ya. Gak ngapusi ya. Yes, oh iku, yes. Mangan. Tenan nang TP, eling nggak TP? Kau omong ini pisan bahwa kami para santri ini tidak pernah untuk kemudian terlatih untuk memperbudak orang. Enggak, kita nyalah yang menyiapkan diri kita untuk menjadi budak beliau-beliau. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Nang hikam dulun. Lisadatun min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Illam akun minhum fali fi hubbihim aizzun wajah. Lisadatun, kami ini punya para kiai-kiai. Min izhim aqdamuhum fawqal jibah. Yang ketika beliau berjalan, jangan kami ngesot, ya toh. Jangankan kok hanya sekedar ngesot. Apa iki jenenge? Pelipis kami ini semua siap kami taruh di aspal untuk kemudian menjadi pijakan beliau berjalan. Illam akun minhum, kalau kami tidak ditakdirkan untuk sehebat beliau-beliau para kiai kita, fali fi hubbihim izzun wajah, maka hanya dengan mencintai, ngeladeni, khidmah kepada beliau-beliau, kami yakin kami akan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita dilatih seperti itu. Kita ini ngaji memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian kiai-kiai kita atau pondok-pondok kita itu kemudian menginstruksikan, enggak ono Pak, menyedik. Ning ya, 2 hari yang lalu baru marah-marah sama santri. Karena apa? Saking tawadu'e yang ala ghairi waktihi. Lah ono bocah nyebrang, kami lewat, kemudian mandek. Kan ya bahaya toh, Bro, Loh, ya Pak. Dia mau kambe ning. Di tengah jalan kemudian karena tahu kita jalan, anak itu berhenti. Padahal ada sepeda motor atau ada mobil atau ada apa. Itu langsung dimarahin sama ning. Oh, mek santri wong aku digetak. Nah, kira-kira loh. Walhasil, mohon maaf, pondok yang sejati dan kiai yang sejati tidak pernah meminta, menyuruh, menginstruksikan santrinya untuk kemudian seperti itu. Kamilah yang kemudian. Kenapa kami seperti itu? Karena guru-guru kami terhadap guru-gurunya dulu juga melakukan hal yang sama. Itu Pak. Saya setuju. Mboten tenan. Kula misalnya kula mlaku, bocah-bocah teng mburi kula mboten temen kula. Mergo aku lek golek korek kesuwen. Paling seneng ya nyanding. Loh, saiki apa menariknya kita ngopi sedangkan yang kita ajak ngopi kemudian duduknya begini semuanya. Seru gak itu? Mboten nate we lungguh sing penak Pak. Lungguh sing penak karena kenyamananmu dalam mengopi itu menajamkan inspirasi saya. Lah lek Yosi mbok angkat kon lungguh model piye ya turu. Yosi perjalanan paling jauh dia tidak tidur itu adalah gerbang sini sampai lapangan Ploso. Setelah lapangan Ploso, khatamallahu ala qulubihi wa ala. Itu Pak, walhasil begitu. Terserah lah, orang mau ngomong apa saja terserah. Tapi praktiknya begitu. Kamu tidak pernah. Adab itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Artinya gaya seperti itu lah, budaya seperti itu. Adab itu kan budaya. Aku harus ngomong tuh. Adab itu budaya. Budaya itu tidak pernah diperintahkan oleh guru-guru kami. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya. Dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Kira-kira begitu. Guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau wong kita saja di kelas Pak ya. Mohon maaf, ini Bapak semuanya yang mulang di sini siapa? Itu Pak Zainuddin itu, apa Saifuddin itu ada, ini ada Pak Fat. Itu guru-guru semua itu. Coba kita di kelas ini di jam
di jam bayan, di jam menerangkan, itu kita bebas untuk dibantah. Budak mana yang kemudian diberi kebebasan untuk kemudian membantah jawaban kita? Bisa dipahami tidak itu? Oke, maksud gue ngoten. Lah kalau kemudian kita untuk membuat mereka semua, apakah ini bukan kemunduran Islam? Terserah. Kami tidak merasa mundur sama sekali. Kami tidak kemana-mana, kami tetap santri, dan beginilah santri. Kami tidak pernah kemudian menekukkan atau merendahkan diri kita di hadapan siapapun, kecuali kepada guru-guru kita. Dan kami mampu bertahan sampai hari ini menghadapi semua situasi karena kita tetap menjadi santri, bukan karena kita kemudian ikut dengan tren manapun. Wis ngono kira-kira. Ora kan masalah, Pak, nyapo. Santai aja. Artinya orang mau menganggap apa. Tapi ya itu tadi, Pak. Kalau kemudian ada pondok atau ada kiai yang, kowe kok gak ndingkluk ning ngarepku. Wah, ya pancen kowe salah mondok, Kowe salah mondok, Bro. Kok duwe kiai sing duwe perintah model ngono kuwi. Nek bocah lewat ning ngarepmu terus cok. Terus aku kiai lho. Ana alimun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Apa? Lah kalau seperti itu kowe salah mondok gue, Lah, iya ora? Wis kira-kira ngono lah. Kinten-kinten ngoten niku, Pak. Jam-jam yo. Oke. Mugi-mugi berkenan dan juga menambah wawasan kita. Selanjutnya para jamaah kita beralih ke jamaah putri. Kalau tadi sudah ada dari Aku malah pengen nyeritane Mbah Yai Idris. Kenapa saya ngomong bahwa al ilmu sunnatun, sebuah perilaku. Ilmu itu adalah sebuah perilaku yang kita ambil dari para guru-guru kita. Sunnatun ya'khuduhal ashair, yang diambil oleh para junior anil akabir, dari para senior. Jadi masalahnya gak lengkapi kok, malah orang lengkapi dalam arti apa enggak? Kamu jangan kemudian kamu merasa bahwa ini tidak ada contoh. Enggak. Niki saya ini kisah nyata nih. Suatu ketika kula niku nate nderekne bapak kula ting Watu Congol. Kali Mbah Idris. Delalah onten acara, kemudian masyarakat itu datang semua ke Watu Congol. Di antaranya Mbah Idris sama bapak. Mbah Idris kali bapak niku. Bapakku kiai lho ndak. Mbah Idris arep mau takokne apa? Puluhan ribu santri. Mbah Idris itu mohon maaf tubuhnya agak gemuk dan agak masyakot. Ketika beliau harus sungkem kepada Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol, mulai pintu sampai kursinya Kiai Ahmad Abdul Haq niku ngesot, Pak. Mbah Idris kali bapaknya. Esto nih ngesot di depan mata saya. Artinya saya tadi kan ngomong bahwa ya kamu boleh ngomong bahwa itu perbudakan itu, tapi kenyataannya Mbah Idris mencapai apa yang ia capai, Mbah Yehuda mencapai apa yang beliau capai. Dan mohon maaf, kesempatan kita untuk seperti itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami para santri. Wes, terserah jeneng, ya aku mesti ngawur bocahku, terserah. Iya oke, memang kita tidak mungkin. Kita ini kenapa kalau kita boleh berbeda pendapat, kemudian di tengah-tengah perbedaan itu kamu harus meyakinkan kita semua untuk sama pendapatnya dengan kamu. Katanya dari awal kita boleh berbeda pendapat, beda karakter, beda gaya. Tapi kenapa ketika kita sudah mulai beda pendapat, beda karakter, beda gaya, kemudian kamu menganggap kami salah? Padahal kami dilarang menganggap kamu salah. Paham? Paham maksudku? Kan biasa aja. Tidak semua pendukung Leicester City itu salah, kan? Kamu jangan menganggap bahwa orang yang mati-matian cinta terhadap Aston Villa atau Tottenham Hotspur itu adalah tolol-tololnya orang tolol. Kan nggak bisa, Pak. Karena mereka punya alasan sendiri untuk mencintai klub itu. Ya bukan? Kurang tajam apa rasa sakit yang diberikan MU kepada fansnya setiap minggu, dan dia tetap bertahan. Ya, biarkanlah dengan keyakinan itu, tidak apa-apa. Dan iya Pak, kamu masih dicoba Sintayong aja bingung.
Toh kenyataannya ketika Sintayong meninggalkan kita, apakah kita kemudian tidak mencintai timnas? Ya tetap kan, ya bangga, ya biasa-biasa saja. Begitu loh Pak kira-kira. Terus saya itu kalau ningali biamba dan banyak lah, banyak. Masya Allah. Kalau zaman suwargi Mbah Nyai Dalhar rawuh teng ploso, kalau tak ingat terus Mbah Yaidin ngaos dibisi wonten Mbah Nyai Dalhar rawuh, ditaruh Pak semua kitabnya Pak. Di depan ribuan santrinya diletakkan kitabnya untuk kemudian turun sungkem tenggene Mbah Nyai Dalhar. Itulah yang dilakukan guru-guru kami untuk mencapai apa yang beliau capai. Dengan penuh ikraman, dengan penuh takdim, karena rasa syukur dan terima kasih. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapapun yang sudah berbuat baik pada kita, maka tolong balas kebaikan itu sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ilam takunu tukafi'uh fad'ulah. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membalas mereka, tolong doakan terus. Lah terus kita sebagai santri punya kemampuan apa untuk membalas jasa-jasa guru-guru kita? Wis. Kita kan lihat liane Pak. Malah ngeluh peteng khusus malah lah wong beda kok. Lah iyalah sitoke mati urip Barcelona, sitoke mati urip Real Madrid. Ya angel kon ketemu Ya kira-kira begitu toh. Iya gak? Cocok gak? Oke? Iya, ya wis. Ya wis cocok gak? Cocok ya ngono kuwi. Iyalah. Oke ya. Nggih, ngapunten Gus. Niki saking wonten jamaah putri saking Jakarta. Dalu menika kathah sing saking luar kota tepi-tepi Gus. Sak menika jamaah putri saking Jakarta monggo menawi badhe tanglet. Angkat tangan. Yang perlu kamu ingat-ingat lagi itu tadi dulu ya, yang saya omongkan tadi. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Faham? Artinya kalau kamu ditakdirkan Allah Ta'ala kemudian menjadi tokoh, menjadi kiai, kamu harus ingat. Kamu tidak boleh kemudian semena-mena terhadap santri-santrimu, terhadap orang-orang yang kamu didik. Kamu bukan siapa-siapa, faham? Kita semua ini bukan siapa-siapa, kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan potensi kita akan jatuh, faham? Kamu jangan, wong Kanjeng Nabi ya sing sempurna didhawuhi awakmu sing andhap asor ambek wong-wong sing ngaji mbek awam. Artinya tidak mungkin kemudian guru-guru kita meminta kita untuk menyembah mereka. Oke?